Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ferry Prasetyo Channel untuk berbagi tips dan trik. Kali ini saya akan berbagi mengenai trik cara skakmat dengan hanya menggunakan gajah. Baiklah, sebelumnya jika konten ini bermanfaat untuk Anda, tolong subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja simak langkah-langkah berikut ini. Pertama, jika kita dalam posisi atau keadaan kita memiliki dua gajah hitam dan putih, sedangkan lawan hanya tinggal sisa raja saja, maka langkah yang kita lakukan pertama adalah mensejajarkan posisi gajah kita, yaitu gajah hitam dan gajah putih kita sejajarkan, satu arahkan dan kita dekatkan agar dapat membatasi langkah dari hitam. Nah, seperti ini. Jadi hitam langkahnya akan terbatas dengan menteri kita, sedangkan hitam akan terpojok. Nah, inilah triksnya. Kita pojokkan terus hitam dan kita batasi langkahnya. Nah, setelah itu kita juga harus mendekatkan raja kita agar supaya hitam terus ke pojok. Jangan beri ruang hitam ke tengah, karena jika hitam ke tengah itu akan cukup menyulitkan kita. Jadi kita harus selalu memojokkan hitam. Nah, begitu caranya. Oke, kita gerakan raja agar hitam dapat ke pojok. Nah, kita paksa hitam untuk ke pojok karena memang kita harus memanfaatkan sudut dari papan catur untuk bisa skakmat hitam dengan hanya menggunakan dua gajah. Nah, kita paksa raja hitam selalu ke pojok terus. Kita harus sabar dan harus memaksa raja hitam ke pojok. Biasanya dalam catur kan ada durasi waktunya. Nah, jadi kita harus tahu kuncinya dulu. Kuncinya itu harus kedua gajah ini harus sejajar, karena selain bisa saling melindungi, juga bisa membatasi gerakan dari lawan. Dengan posisi dua gajah yang sejajar, maka setara dengan benteng, jadi dapat membatasi gerak raja. Nah, kita dekatkan terus, kita pojokkan terus, jangan beri kesempatan hitam untuk ke tengah. Dan kita harus hati-hati ketika kita memojokkan hitam, karena ini sangat rawan remis atau sangat rawan seri. Jadi kita harus perhatikan, oh hitam ini masih bisa melangkah kemana. Jadi kita batasi minimal hitam bisa melangkah 2 langkah, jadi tidak akan remis. Nah, ini dia, kita dekati terus, kita pojok terus hitam. Tapi saat kita memojok, kita harus tahu dulu hitam ini masih bisa melangkah atau tidak. Jadi kita harus tahu, jangan sampai remis atau hitam tidak bisa melangkah lagi. Nah, seperti ini kan, hitam masih bisa melangkah walaupun sudah dipojokkan, tapi hitam masih punya langkah. Nah, ini hitam sudah di pojok, kita pojokkan lagi raja agar posisi hitam ini sangat terjepit. Nah, seperti ini. Ini langkah hitam tinggal terbatas, tinggal 4 langkah saja. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita pojokkan lagi setelah ini. Wah, hitam ternyata di situ ya. Kita sabar terlebih dahulu. Nah, ini sudah bentar lagi nih. Nah, ini hitam langkahnya tinggal 2 langkah. Nah, situ kita bisa dekatnya lagi untuk skakmat raja. Nah, posisinya seperti ini teman-teman untuk skakmat dengan 2 gajah, atau kalau orang-orang kampung bilangnya itu bukan gajah, itu menteri, kawan-kawan. Kalau menteri itu dibilangnya seter, kalau di kampung ya, kampung saya begitu teman-teman. Nah, setelah ini kita hati-hati ini teman-teman, ini mau hampir remis ini. Kalau tidak hati-hati ini remis ini. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai salah langkah. Kita masih bisa, nah ke situ
Nah, setelah ini baru bisa skakmat. Nah, skakmat teman-teman. Nah, sekian bisa dipahami dari awal. Kalau belum paham bisa diulang-ulang. Semoga berkah dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.